Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanti dari Prodi Sejarah angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang telah saya dapatkan dari internet seputar mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Di sini saya akan mengangkat isu tentang budaya patriarki yang ada di Indonesia. Budaya yang saya maksud patriarki ini dalam konteks yang tak kunjung lekang. Secara harfiah menurut Sultana, istilah patriarki ini dimaknai sebagai rule of father dan digunakan sebagai sebutan untuk keluarga yang segala peraturannya itu ditentukan dan didominasi oleh laki-laki. Sedangkan menurut Sakinah dalam makna kontemporer, patriarki ini dapat diartikan sebagai dominasi lelaki dalam berbagai aspek yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau lebih rendah. Di Indonesia saat ini, patriarki ini sudah menjelma sebagai sebuah budaya yang diwariskan turun-temurun antar generasi. Berdasarkan beberapa studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wayan dan Nyoman pada tahun 2020 dan Sakinah pada tahun 2017 disebutkan bahwa adanya keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat yang mengandung nilai-nilai dominasi laki-laki turut menjadi salah satu faktor mengapa patriarki ini sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Patriarki dan segala stigma yang mengikuti di belakangnya menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dan banyak permasalahan terkait gender di Indonesia ini, seperti kekerasan itu terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di beberapa industri pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting banget teman-teman bagi masyarakat untuk menyadari bahwa bagaimana patriarki ini mengambil banyak peran di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkup masyarakat Indonesia ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dari mana patriarki itu bermula. Sebagai suatu entitas yang sudah melekat pada masyarakat, patriarki ini sebenarnya sudah ada di antara masyarakat sejak lama. Menurut Bahliyeda, ditilik dari sejarahnya, patriarki ini sebenarnya berawal dari sebuah sejarah panjang tentang kekuatan dan kekuasaan yang ada, yang pada akhirnya ini merujuk pada kekerasan. Chris pada 2016 juga berpendapat bahwa budaya dominasi laki-laki ini sebenarnya itu berawal dari peperangan zaman dahulu, teman-teman, yang mengizinkan kekerasan, dianggap suci dengan simbol-simbol religius, dan laki-laki ini dianggap sebagai pahlawan, sementara perempuan itu alhamdulillah tetap diminta untuk tetap tinggal di rumah. Nah, seiring berjalannya waktu, patriarki ini berkembang lebih lanjut menjadi sebuah sistem dan ideologi. Israfil ini berpendapat dominasi laki-laki di kalangan masyarakat sekarang ini bukan lagi dipandang menjadi sebuah fenomena, tetapi sekarang ini sudah sebagai normalitas yang memberikan pemikiran bahwa sudah seharusnya laki-laki ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, dalam hal ini juga termasuk penindasan terhadap perempuan. Lalu Johnson pada 2005 bukan teman-teman. Higgins pada 2008 itu berpendapat patriarki ini sebagai sistem kini bukan lagi membahas tentang perseteruan dua gender, tetapi tentang bagaimana ketidaksetaraan di antara keduanya merambah ke segala aspek seperti hukum, politik, bahkan ekonomi. Johnson pada 2005 membahas tentang patriarki sebagai sebuah sistem meliputi adanya ide-ide
kultural tentang siapa perempuan tentang perempuan dan siapa laki-laki, apa yang seharusnya mereka lakukan menurut gender mereka, serta adanya distribusi penghargaan dan sumber daya yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan ini menjadi akar dari adanya penindasan atau oppression terhadap perempuan. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang budaya patriarki ini yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.